Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jelita Pakpahan, MPM 21120048. Di video ini saya akan membahas materi tentang estetika seni grafis dan sketsa. Seni grafis merupakan satu di antara cabang seni rupa yang terbilang modern karena proses pembuatannya memanfaatkan teknologi komputer. Istilah seni grafis dikenal juga dengan seni mencetak, di mana kata grafis berasal dari bahasa Yunani atau graphen, yang berarti menulis atau menggambar. Sejarah seni grafis. 1. Sejarah seni grafis. Awalnya seni grafis berkembang di Cina. Di sana, seni grafis dipakai buat untuk mengandalkan tulisan-tulisan keagamaan. Naskah-naskah keagamaan tersebut ditata atau diukir di atas bidang kayu, kemudian dicetak di atas kertas. 2. Jenis-jenis grafis. Teknik cetak saring. Jenis cetakan seni grafis ini pasti cukup sering kamu temui. Teknik cetak sering dikenal juga dengan nama teknik cetak sablon. Pada teknik cetak saring, kamu membutuhkan cetakan yang terbuat dari kasa atau screen. Kasa ini bersifat elastis, lentur, dan halus. Teknik cetak datar. Litografi adalah teknik yang digunakan untuk melakukan teknik ini. Litografi adalah teknik yang ditemukan oleh Alois Senefelder pada tahun 1798. Teknik ini didasarkan pada tolakan kimia minyak terhadap air. Teknik ini memakai media batu dan jenis batu khusus, yaitu batu kapur, sebagai media gambar. Setelah proses kimia batu terjadi, tinta litograf dapat disapukan pada permukaan batu. Teknik cetak tinggi. Johannes Gutenberg merupakan sosok penemu teknik cetak ini. Cetak tinggi adalah kegiatan perbayakan gambar melalui alat cetak yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian menonjol, area yang akan mencetak gambar dan disebut sebagai acuan atau plat, dan bagian non-imagai, yakni area lebih rendah yang sengaja dicukil agar tidak menerima tinta atau cat. Lantaran dulunya bahan yang sering digunakan adalah kayu. Terkadang teknik ini juga disebut dengan cetak wucut. Sekarang bahan karet menjadi alternatif yang populer karena bahannya yang lunak sehingga relatif lebih mudah dan dikucil. Teknik cetak dalam. Teknik cetak dalam yaitu menggores media dengan memakai benda tumpul. Umumnya, media yang dipakai pada teknik cetak dalam adalah logam. Teknik cetak foto. Teknik cetak foto pada seni grafis merupakan teknik cetak yang paling sering kamu temui. Dalam teknik cetak foto, kamu bisa memakai kamera. Kemudian, gambar pada kamera bisa dicetak memakai alat print. Teknik cetak foto juga sering disebut dengan teknik fotografi. Teknik cetak kolografi. Cara kerja teknik kolografi ini yaitu dengan meletakkan motif cetakan di bawah kertas. Lalu kertas dicat atau diarsir dengan memakai pensil. Kemudian, kertas dilepas dari cetakan dan akan menghasilkan objek gambar yang timbul serta bagian yang tak tergambar akan ceko. Teknik cetak stensil. Cara kerja teknik stensil yaitu dengan memotong kertas sesuai motif yang diinginkan, lalu ditempel ke media cetak. Setelah selesai ditempel, media cetak akan dicat atau disemprot dengan cat semprot. Setelah cat kering, kertas tersebut akan dilepas sehingga meninggalkan motif di media cetakan. Inilah gambar dari seni grafis. Yang kedua itu sketsa. Sketsa merupakan gambaran atau lukisan yang kasar, ringan, semata-mata garis besar atau belum selesai. Kadangkala hanya digunakan sebagai pengingat-pengingat saja. Sketsa atau sket secara umum dikenal sebagai bagan atau rencana bagian sebuah lukisan. Dalam pengertian itu, sketsa lebih merupakan gambaran kasar bersifat sementara baik di atas kertas maupun di atas kanvas dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut media lukisan. Manfaat sketsa. 1. Sebagai media latihan untuk dapat menggores dengan lancar, bebas dan spontan sesuai dengan suatu
bentuk objek yang dipilih. 2. Sebagai media untuk sebuah studi bentuk, proporsi, anatomi, komposisi, dan sebagainya dalam mempelajari suatu objek yang diinginkan. 3. Sebagai media eksplorasi untuk mendapatkan sebuah ide atau gagasan yang akan dituangkan dalam suatu karya seni rupa, misalnya berupa desain, lukisan, patung, dan sebagainya, sebagai sebuah media ekspresi dalam bentuk seni sketsa murni. Adapun fungsi dari sketsa yaitu 1. Dapat meminimalisirkan suatu kesalahan dalam menggambar atau melukis. 2. Memberikan suatu gambaran mengenai suatu tema, gambaran atau lukisan. 3. Dapat mempertajam sebuah pengamatan seorang pelukis. 4. Dapat meningkatkan sebuah kemampuan seorang pelukis, terutama dalam hal mengkoordinasi suatu hasil pengamatan dan juga keterampilan tangan. Adapun tujuan dari sketsa yaitu merekam sesuatu yang dapat dilihat oleh seniman, merekam atau juga mengembangkan sebuah gagasan untuk dipakai. Dapat digunakan sebagai cara yang singkat untuk menggambarkan citra, gagasan, atau prinsip. Jenis-jenis sketsa. Sketsa dalam bentuk garis besar saja merupakan sebuah sketsa gambar yang hanya memiliki garis-garis berbentuk sederhana, tanpa detail, rincian, dan juga disebut sketsa yang tidak selesai. Komposisi sketsa. Komposisi yang artinya susunan dalam seni rupa memiliki arti menyusun atau menata unsur-unsur seni rupa. Dengan mengatur komposisi dengan baik, maka akan terwujud karya sketsa yang terbaik. Oleh karena itu, komposisi memegang peranan penting sebab dengan komposisi akan diperoleh nuansa harmonis beberapa bagian komposisi sebagai berikut. 1. Komposisi garis. Komposisi garis adalah garis yang memiliki peran utama di dalam membentuk komposisi. Komposisi warna merupakan susunan warna-warna pada suatu bidang. Komposisi bidang. Komposisi bidang adalah garis-garis yang kita susun akan membentuk suatu susunan bidang. Susunan daripada bidang-bidang yang diatur menjadi harmonis. Adapun gambar dari sketsa yaitu inilah gambar dari sketsa. Baik, hanya sampai sini saja dari penjelasan dari materi sketsa dan seni grafis. Terima kasih.